Welcome to Nation, kembali lagi bareng Chelsea di Life Changer Only by His Grace. Hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang asik dan juga tentunya informatif dong. Mereka merupakan juara dari Lomba Aiman. Penasaran gimana mereka bisa meraih bintang? Yuk dengerin jawaban mereka. Halo semuanya, kenalin aku Thomas Lesmono dari Broadcast and Journalism Angkatan 2019. Oke, halo teman-teman, aku Cellen Karunia. Teman-teman biasa manggil aku Cellen. Aku dari Ilkom Angkatan 19, jurusan Broadcast and Journalism. Halo semuanya, kenalin aku Putri dari Broadcast and Journalism Angkatan 19. Jadi satu kelas sama tim Y di sini. Halo semuanya, perkenalkan namaku Niko Sadiel, biasa dipanggil Niko. Aku dari Broadcast and Journalism Angkatan 2019 juga. Bagaimana perasaan kakak setelah memenangkan Lomba Aiman ini? Oke, ini ya pertanyaannya cukup lumrah gitu ya, gimana perasaannya. Yang namanya orang menang pasti perasaannya ya happy gitu ya. Jarang ada orang menang terus gimana perasaannya, oh sedih, oh kecewa, takut, kan pasti jarang gitu. Pasti bahagia, pasti senang, ya sama lah tim Y juga merasakan hal yang lumrah itu. Jadi kita juga senang, kita juga ya ada rasa bangga sama kerja keras kita, karena video kita yang kita setorkan ke Aiman itu bukan hanya sekadar video promosi atau video buat lomba, tapi kita mengangkat suatu cerita anak muda yang harapannya bisa bikin anak muda lain di luar sana itu juga lebih bersemangat, reminder untuk terus mengejar apa yang mereka ingin kerjakan di hidupnya. Lomba Aiman itu apa sih kak? Oke, kalau untuk Aiman sendiri itu basically Aiman itu kan diambil dari nama project, nama presenter yang ada di Kompas TV kan. Nah, jadi beliau ini membuat suatu lomba gitu. Intinya itu kayak ingin mewadahi teman-teman dari universitas lainnya itu untuk ikut dalam lomba membuat video semacam video feature gitu. Jadi semacam video yang mengangkat isu-isu yang ada di masyarakat. Seperti itu. Apa alasan kalian mengikuti lomba ini? Kalau kenapa kita mau ikut, waktu itu kita ikut ini ya, kelasnya Aiman, gitu ya, behind the scene Aiman di Kompas TV. Waktu itu dari salah satu kelas namanya Flash Film Dokumenter, lalu di-encourage tuh sama Pak Daniel, kebetulan dosennya kita meng-encourage untuk ayo ikut yuk gitu. Nah dari situ kita berempat ini mengiyakan ajakan Pak Daniel itu untuk ikut Aiman, dan kalau bisa menang pun itu satu kebanggaan tersendiri. Jadi Apa sih persiapan yang kakak lakuin sebelum lomba? mungkin persiapannya lebih ke persiapan untuk menentukan topik di awal tuh yang cukup lama. Kita brainstorm cukup lama untuk menentukan topik apa yang mau kita angkat, gimana caranya supaya video ini bisa tetap menarik untuk ditonton. Lalu kita cari USP-nya kita apa, unique selling point-nya kita apa juga, dan akhirnya nemu tuh yang akhirnya kita angkat. Jadi kalau untuk persiapannya kita mempersiapkan konteksnya apa saja yang mau kita bahas, temanya apa, narasumbernya siapa. Kita juga ketemu sama narasumbernya dulu sebelum kita terjun lapangan. Lalu ya persiapan teknis pada umumnya, nyiapin kamera, rekaman, dan sampai editing gitu. Kalau untuk mental sendiri sih, yaitu kita mungkin sudah orang-orang yang agak keras gitu mentalnya. Pembagian job desk di tim Y ini kayak gimana ya kak? Sebenarnya kita pembagian job desk-nya sih kayak dadakan aja sih waktu syuting. Kamu ini. Cuman karena kami istilahnya kita punya hubungan yang sangat dekat, kita juga pernah project-projectan bareng. Jadi secara nggak langsung pembagian project itu pembagian peran itu otomatis gitu loh. Misalnya kalau Nicholas di Aiman Project ini sebagai videographer dan editor. Nah, lalu Putri Kurnia sebagai penulis juga sekaligus presenter. Nah, dan Thomas ini sebagai pengarah, yaitu dia menjadi seorang produser, dan aku sendiri bagi bagian equipment dan peralatan yang dibutuhkan gitu. Apa sih konsep dari video yang kakak buat? Sebenarnya dari briefingnya itu udah jelas kalau disuruh bikin video terkait
kehidupan di era pandemi gitu. Terus waktu kita brainstorming, kita ngobrol, kita juga konsultasi sama dosen, Pak Daniel, Pak Wayong, akhirnya menemukan satu keyword, yaitu kita ingin ambil point of view dari orang-orang yang di masa pandemi ini merasakan banyak benefit gitu. Nah, di situ kita cari nih pebisnis yang lagi bangun bisnis, yang lagi bikin bisnisnya, dan kita mau cari tahu gitu kira-kira selama pandemi ini mereka mengalami seperti apa sih gitu. Dan kebetulan narasumbernya itu adalah temanku, jadi seusia sama orang-orang di tim Y ini gitu. Bisa dibilang masih anak muda. Terus mereka itu punya bisnis namanya Soft Moon. Mereka membuat hand sanitizer, membuat sabun cuci tangan, membuat obat pel, intinya bahan-bahan kebersihan gitulah. Dan ya bagi mereka pandemi malah jadi satu titik bisnis mereka bisa maju gitu. Akhirnya kita mengangkat mereka, bisa dibilang kita mengangkat keseharian, dan di balik Soft Moon itu mereka gimana sih produksinya, terus gimana mereka sebagai anak muda itu bisa punya motivasi, bisa punya semangat untuk mengerjakan hal itu. Sempat insecure nggak sih melihat karya tim lain? Oke, kalau ditanya seperti itu sih jujur kita pasti ada. Tapi balik lagi seperti tujuan utamanya kita sebenarnya tujuan utama itu nggak menang, tapi cari pengalaman. Jadi kita sebenarnya pengen sih, siapa sih yang nggak pengen menang? Pasti kan semua pengen menang. Tapi setelah melihat punyanya orang-orang yang lain tuh kok keren banget ya, kok sudut pengambilan gambarnya segala macamnya tuh kok oke banget ya. Tapi to be honest, tujuan awalnya kita bukan untuk menang, tapi kita cari pengalaman gitu sih. Ada nggak sih kendala yang kakak alamin dalam pengerjaan proyek ini? Kalau ada kendala pasti ya, ada kendala-kendala kayak misalnya waktu yang cukup mepet itu salah satu kendala juga. Tapi kita sendiri juga berusaha supaya proses syuting dan filming serta editing itu nggak mengganggu jadwal kuliah kita gitu. Juga proses brainstorming yang sempat beberapa kali berubah gitu. Tema awalnya bukan ini, maksudnya kita awal-awal mikir bukan ke arah sini. Ada topik-topik lain yang kita ambil dan akhirnya sampai kita bisa ketemu sama teman-teman itu juga hal yang keren. Salah satu kendala lagi adalah masalah waktu. Waktu itu kita udah syuting dan ternyata ada beberapa waktu yang delay atau telat gitu. Akhirnya nggak dapat shoot yang sesuai yang benar-benar kita inginkan. Akhirnya sampai harus datang lagi untuk kedua kalinya ke tempat yang sama gitu. Jadi ada kendalanya mungkin di daerah sana sih. Terus cara kakak ngatasinya gimana? Jadi kalau misalnya kita nggak bisa ketemuan offline untuk rapat atau buka untuk membahas tentang proyek ini, kita ya kayak gini, kita Zoom. Bahkan mungkin kebiasaan Zoom kami yang ngumpul setiap malam atau setiap waktu luang itu berawal dari proyek itu. Jadi proyek itu kita di sela-sela kelas kalau udah tugas udah nggak ada atau udah selesai semuanya, kita Zoom, kita bicarain gini-gini sambil kita ya nggak cuma kita bicarain proyek ini doang, kita juga curhat-curhat mungkin something like that. Untuk menambah kedekatan aja, untuk bonding aja kayak gitu sih. Mungkin mau nambahin sedikit, kendalanya apapun kita juga megang pesan yang dibawain sama Pak Daniel waktu itu sama kita juga. Pak Daniel sempat pesan kalau niatnya memang baik, kalau apapun yang diniatkan dengan baik, ya pasti semesta akan mendukung kita gitu. Jadi kita percaya hal itu dan ya dengan niat yang baik itu kita jalan untuk proyek ini. Jadi kendalanya itu teratasi satu persatu walaupun pasti ada kendala gitu. Perubahan apa saja yang kakak alami setelah menjadi juara? Kalau buat aku ya cukup terasa lebih bersemangat gitu ya, karena Aiman ini juga buat aku pribadi itu jadi sebuah kejutan besar gitu, karena ya nggak nyangka gitu. Dan setelah melewati dan merasakan itu, akhirnya merasa lebih bersemangat gitu. Yang kedua, ingin mengerjakan semuanya itu lebih maksimal gitu. Mungkin buat teman-teman yang dengerin ini atau buat kita di sini, sesekali itu perlu untuk coba aja dulu gitu. Salah satu yang berubah mungkin adalah tanggung jawabnya ya, maksudnya dengan menang ini akhirnya secara nggak langsung ada orang-orang yang berekspektasi sama kita gitu, dan itu merupakan tanggung jawab yang cukup besar untuk kita lakuin gitu. Kalau katanya Uncle Ben di Spider-Man kan with great power comes great responsibility kan, jadi sama gitu, kayak kita semakin kita berhasil melakukan satu achievement ya kita punya tanggung jawab yang lebih besar untuk
terus maju dan nggak gampang puas gitu sih. Kayak sebelumnya memang ada beberapa lomba-lomba yang sebenarnya aku pengen ikutin, cuman karena tidak mendapatkan dorongan yang sangat kuat, dan mungkin teman-temanku waktu itu juga tidak memiliki antusiasme terhadap hal itu. Nah, cuman karena circle kami sekarang sangat ingin naik kelas terus gitu. Jadinya coba dulu deh. Kalau menang ya syukur, kalau nggak menang ya nggak apa-apa. Itu buat pelajaran aja. Ya, oke. Kalau dari aku pribadi, aku merasanya kita tim WIMI di sini jujur PD-nya tuh tambah naik gitu. Jadi semangat untuk membuat sesuatu itu pasti jauh lebih pede aja lah kerjakannya. Jadi nggak setengah-setengah gitu kerjakannya. Jadi ibaratnya kalau mau boleh ngambil quotes ya, itu apa yang dikerjakan dari hati itu akan sampai ke hati juga. Nah itu benar-benar aku rasakan di project tim ini, dan juga perubahan lain yang kita bisa ungkap itu ya bisa dijadikan contoh, either itu di kelas atau di luar kelas itu juga bisa gitu. Tapi sisi lainnya adalah kita harus menjaga ibaratnya brandingnya kita ini supaya tetap bagus. Dan juga Kasih pesan singkat dong Kak buat Petra Nation. Yaitu 3 kata sih, mulai aja dulu. Itu benar-benar harus dimiliki di semua pikirannya anak muda sih aku rasa. Karena di usianya kita punya tenaga yang cukup, kita punya bisa dibilang banyak sumber gitulah yang bisa kita gunakan, yang bisa kita olah. Jadi daripada nunggu, coba aja untuk mulai aja dulu. Karena kalau nggak mulai ya kita nggak akan tahu, kalau nggak mulai kita nggak akan bisa dapat pengalaman. Karena kadang satu langkah pertama itu diperlukan ketika kita ingin maju dan berkembang. Aku mau mewakili orang-orang yang seperti saya, dan mungkin teman-teman yang kayak mau takut-takut, terus habis itu aku nggak bisa nih kayak gini, aku nggak punya talenta di sana, gini. Ya mungkin kalian harus gali terus kemampuan kalian, karena menurut mengutip salah satu kata-kata ilmuwan, setiap orang itu diciptakan cerdas. Tapi kalau kalian membuat klasifikasi kepintaran dengan cara ikan kamu suruh manjat pohon, dia akan berpikir bodoh seumur hidupnya. Karena mereka punya keistimewaan sendiri. Ikan pandai berenang, monyet pandai memanjat dan lain-lain. Dan setiap orang pasti punya perannya sendiri-sendiri. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang ingin memulai, pastikan dulu kalian tahu peranan kalian di mana, masuk ke jalan yang tepat, pilih pertemanan yang membangun. Mulai aja dulu, benar sih. Dengan mulai aja dulu itu juga akan menumbuhkan rasa pede-nya kita. Kalau nggak dicoba kita nggak akan pernah tahu apa yang akan kita hasilkan nanti, itu kita nggak bakal tahu. Jadi kita harus coba dulu. Nah, tapi kalau kalian yang merasa minder karena nggak punya equipment yang tanda kutip ya, itu juga bukan jadi alasan untuk kalian berhenti ngonten ya atau membuat karya. Itu tidak bisa dibatasi sama namanya alat gitu. Semua itu berasal dari yang namanya mindset. Dan kalau misal sudah dikumpulkan dalam satu circle, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Wah, itu tadi Petra Nation, perjuangan dari tim Y yang meraih bintang menjadi sang juara lomba AIMA. Keren banget kan? Sisi belajar banyak ya dari yang coba aja dulu, karena ketika kita melakukan suatu hal dengan intention yang baik, semesta ada di pihak kita kok. Lihat mereka, dari yang awalnya cuma cari pengalaman, tahu-tahu jadi juara. Dan itu pun bisa mengubah kehidupan mereka, ya kan? So, Petra Nation, stay tune terus di YouTube Petra Campus Radio yang pasti menarik dan inspiratif. Sekian dari Chelsea di Life Changer, only by His Grace. See you!